Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini saya bakalan nyoba buat ngasih tutorial lagi buat gunain aplikasi Infinity Painter, ya maksud saya Infinity Design. Jadi channel ini sengaja saya bikin buat teman-teman yang pengen belajar mulai dari bikin ilustrasi, desain, logo menggunakan aplikasi Infinity Design. Jadi aplikasi Infinity Design ini salah satu aplikasi desain grafis yang bisa berbasis vektor. Teman-teman bisa gunain di aplikasi atau di ekosistem iOS dan juga Android. Nah, jadi buat hasil logonya itu atau ilustrasinya nanti kalian bisa jual ke iStock dan juga ke Adobe Stock. Nanti teman-teman bisa subscribe channel YouTube-nya Bang Ikhwan Tutorial. Nah, ini di situ banyak tutorial yang bisa kalian gunakan atau yang bisa kalian cari tahu gimana cara jual atau jadi kontributor di Shutterstock, Adobe Stock dan juga iStock. Jadi desain yang kalian bikin di sini nanti bisa kalian jual ke sana. Sekarang kita bakalan bikin buat desain baru. Di sini saya udah bikin contohnya. Jadi buat konsepnya itu nanti bisa kalian gambar di kertas atau kalau misalkan teman-teman pengen nyari referensi, kalian nanti bisa cari di Pinterest. Yang jelas pastikan karya yang kalian buat itu hak miliknya punya kalian dan bukan hasil ciptakan dari orang lain. Di sini saya cuma nyontohin, jadi saya bakalan ngambil sebuah sampel logo dan ini nggak bakalan saya jual. Pertama kita bakalan bikin ukurannya. Kita bikin di angka 4000 banding 4000 pixel. Nah, jadi ini buat tampilan awalnya. Warnanya kita bikin kayu putih. Kemudian kita bisa impor contoh desain logo yang mau kita bikin. Nah, jadi kita bakalan bikin seperti ini, kemudian kita jiplak, kita atur posisinya. Nah, buat teman-teman nanti yang mau bikin logo seperti ini dan hasilnya itu presisi, nah saya lebih saranin kalian buat gunain aplikasi Vector Ink. Nah, nanti kalian bisa gabung juga, kalian klik aja nanti di bagian YouTube, channel YouTube saya itu udah bagiin, atau kalian nanti bisa kunjungi blognya Bang Ikhwan Tutorial. Dan nanti kalian cari di bagian menu titik 3. Nah, di sini. Nah, kalian klik nanti bagian aplikasi Vector Ink, atau nanti kalian bisa cari di pencarian YouTube. Sebenarnya saya mau bagiin link YouTube-nya, cuman karena channel ini masih baru jadi nggak bisa bagiin link. Kalian nanti bisa kunjungi aja Bang Ikhwan Tutorial di channel YouTube saya. Nanti kalian klik Bang Ikhwan Tutorial. Kemudian cari di bagian deskripsinya itu ada nanti link yang mengarahkan ke Vector Ink. Jadi itu aplikasi yang paling recommended buat kalian yang mau bikin desain logo yang hasilnya itu presisi nanti. Nah, sekarang kita bakalan gunakan alat pina. Buat cara bikin ini sebenarnya kita bisa gunakan ballpoint atau lasso. Nah, buat lebih gampang itu saya saranin buat gunain yang ballpoint. Jadi kita bisa atur bentuknya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kita bakal ambil bagian tengahnya doang atau bagian dalamnya. Selanjutnya ini bakalan kita patahkan. Kalau misalkan kalian gunakan aplikasi Infinity Design, ini sebenarnya lebih cocok ke ilustrasi bukan ke logo. Jadi hasil ilustrasi menggunakan aplikasi ini bakalan lebih mudah, soalnya interface cara penggunaan ini benar-benar lancar. Beda kayak kalau kalian gunakan aplikasi Vector Ink. Nah, itu kalau misalkan terlalu banyak layar kadang suka macet. Nah, itu tergantung dari spek perangkat yang kalian gunakan juga sih sebenarnya. Kalau speknya kayak Redmi Pad 7 itu kayaknya bakalan lancar juga sih. Nah, di sini saya gunakan tablet ya teman-teman, makanya tampilannya ini besar. Oke, kita bakalan ikuti. Nah,
Kalau misalkan teman-teman penasaran apakah desain yang saya bikin menggunakan handphone itu bisa laku di misalkan Microstock kayak Shutterstock, ya itu jawabannya bisa banget teman-teman. Bahkan udah banyak desain saya yang kembali dari sini. Alasan saya lebih suka gunain di handphone itu selain karena pastinya lebih gampang menurut saya, hasilnya itu sama aja sama kayak kalian bikin di tablet, di PC atau di laptop. Nah selanjutnya kita bakalan bikin warnanya. Klik bagian isi, kita bikin warnanya ini berbeda dengan bagian garisnya. Soalnya garis ini bakal kita buang nanti. Kita klik seperti ini. Selanjutnya kita hapus yang bagian luarnya. Jadi sekarang kualitas Infinity Design ini sedikit menurun menurut saya. Soalnya sering terjadi bug. Ini kalau teman-teman lihat gambarnya ini bergerigi. Beda kali sama dulu. Dulu waktu awal-awal, apalagi tahun 2022, ini aplikasi Infinity Design ini bagus banget teman-teman. Jadi buat desain ini udah selesai, buat warnanya nanti terserah kalian. Kalau misalkan kalian mau bikin efek gradasi, misal seperti ini, saya bakalan contohkan. Kita gunakan lasso, kemudian pena. Nah, warnanya kita ubah ke merah. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikasi dulu bagian ini. Baru kita pindahkan bagian merah ke atas. Nah, kita tandai, pilih, kemudian kita potong. Nah, ini kita bisa bikin bagian gradasinya. Kita kasih gradien. Seperti ini mungkin warna hijau. Ini warna sedikit gelap. Nah, jadi kira-kira kayak gini nanti hasilnya teman-teman. Nah, jadi yang jelas kalau misalkan kalian mau bikin bayangan atau bikin efek ini supaya lebih bagus, nah itu caranya. Di sini kita bisa edit lagi. Nah, ini karena kita gunakan tadi part, ngedit ini agak susah teman-teman. Ini nggak bisa lagi diedit kayaknya. Nah, karena dulu banyak rombak teman-teman. Nah, ini harus kita rombak. Selanjutnya kalau misalkan kalian mau bikin yang bagian ini, itu kalian bisa lakukan hal yang sama kayak tadi. Kalian duplikasi dulu bagian pertama, kemudian kalian potong dengan bentuk yang kalian inginkan. Kalau misalkan kalian mau bikin ilustrasi buah, nah mau bikin bayangannya di bagian bawah atau bagian yang terkena gelap terang, nah kalian bisa gunakan cara ini. Oke, jadi buat tutorialnya segini. Selanjutnya nanti kita bisa save. Backgroundnya kita bisa, ini kita hapus dulu. Selanjutnya backgroundnya kita bikin warna biru bisa. Kayaknya lebih bagus yang ini deh. Oke, nanti kalian bisa save dengan format SVG. Nah, ini format vektor. Setelah itu kalian convert nanti ke bagian ke file APS. Baru nanti kalian bisa jual ke Adobe Stock atau ke iStock. Jadi teman-teman nanti jangan save di format JPEG baru convert ke APS, nah itu nggak boleh. Oke, jadi buat tutorialnya segini dulu. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.